بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا معشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء والمساكين، الخطبتان بدل ركعتين من الظهر، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وإلى صراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن له عابدون، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونحن له تابعون. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العلي العظيم. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan saat ini Allah masih mau memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan yang sangat berharga ini, sehingga dengan kudrah dan iradah Allah kita masih dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan ibadah Jumat pada tempat dan waktu yang sangat mulia ini. Selawat beserta salam mari juga sama-sama kita bacakan keharibaan yang sangat mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam ini selalu kita bacakan kepada atau kepada keluarga Rasul dan juga para sahabatnya, serta kepada para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan juga kepada para ulama yang muktabar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Harisah bin Wahab atau Harisah ibnu Wahab al-Khuzai berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kamu," kata Rasul kepada para sahabatnya, "aku beritahukan tentang penduduk neraka." Ketika kita mendengar saja unik ini, dan tentunya kita kepingin lagi untuk tahu apa yang akan disampaikan oleh Rasul, apalagi sahabatnya yang mulia dan sangat taat kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin kalau seandainya Rasul ngomong, "Maukah kamu kuberitahu tentang penduduk Mekah?" biasa saja sama mereka. "Maukah kamu kuberitahu tentang penduduk Madinah, Taif dan sebagainya?" biasa saja. Begitu juga dengan kita ketika diberitahukan, "Maukah kamu kuberitahu tentang penduduk kota Loksmawe?" biasa rasanya.
Kata tu model-model urang, perkataan urang, tempat tinggal dan sebagainya. Tapi ketika Rasul mengatakan, maukah kamu kuberitahu tentang penduduk neraka? Kepingin sekali sahabat ingin tahu siapa penduduk neraka itu, model apa orangnya, bagaimana sikapnya, kenapa kepingin tahu? Supaya dia jangan menjadi salah satu penduduk neraka. Apalagi sahabat yang sangat taat, pastinya sangat takut dengan neraka dan ingin selalu menjauhinya. Walaupun mungkin mbak getanyo kan mentamaya galak tanda mengkenal, karena fakta menunjukkan seperti itu. Walaupun latih ya. Maka ketika ditanyakan seperti itu, sahabat sangat kepingin, wahai Rasul. Kemudian Rasul melanjutkannya, yang tersebut ini di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Penduduk neraka itu adalah orang-orang yang kasar, keras, rakus, dan sombong. Taulah sahabat, apakah dia sudah termasuk ke situ? Apakah dia orang keras, rakus, sombong? Tahu sekarang sahabat, berarti itulah penduduk neraka. Cobalah kita introspeksi diri. Apakah kita sekarang sudah mulai berKTP neraka atau bagaimana? Karena sifat-sifat itu tentu tidak jauh, bahkan lebih dominan mungkin ada sama kita dibandingkan dengan para sahabat Rasul yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya. Di antaranya tadi adalah sombong. Sombong ini akan menghancurkan kita, akan menghancurkan kebahagiaan kita baik di dunia apalagi di akhirat nantinya. Telah banyak kesombongan ini sudah menghancurkan makhluk. Apakah dia orang, apalagi iblis. Iblis dikeluarkan dari surga disebabkan karena kesombongannya. Paling kurang dia sudah masuk surga. Kerlegetannya hana mupat dalam surga mungkin leka sombong. Kadang-kadang ketika menjadi rakyat biasa mudah kita jumpai. Tak telpon langsung diangkat, ngajak duduk ngobrol kopi bagah tak respon. Tapi begitu jadi sedikit, baru sedikit orang agak penting, bandar telpon trip belum jadi but nyotang peng debitnya putar but. Berbagai macam pemikirannya, tentu yang negatif. Dan bahkan sombong, menganggap orang lain remeh, yang padahal ketika ingin diberitahu adalah anaknya barusan sakit. Kahana ico api. Yang mau diberitahu adalah keuntungan bagi orang itu, tapi tidak dapat diinformasikan karena susah dijumpai dan tidak angkat kalau ditelepon. Ini di alam kenyataan tak kalah. Iblis yang begitu hebat di surga disuruh keluar oleh Allah karena kesombongannya. Iblis sudah dapat menikmati surga, kita belum, tapi karena sombong dikeluarkan oleh Allah. Banyak di ayat-ayat Al-Quran disebutkan, di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 34, sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi, wa id qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam, Adam baru diciptakan karena Tuhan malaikat dan iblis daripada tanyo Adam.
Setelah diciptakan Adam dari tanah, diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Bukan berarti sujud menyembah, tapi sujud sebagai penghormatan. Dayak hormat bendera, kentah semah bendera. Hormat kita kepada lambang-lambang negara, bukan untuk menyembah dia. Ini diperintahkan untuk sujud malah, bukan untuk menyembah Adam, tapi penghormatan kepada Adam. Malaikat laksanakan, illa iblis, melainkan iblis. Aba wastakbara, iblis itu enggan, dia menolak, enggak mau sujud dan sombong. Aba wastakbara, sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk orang-orang kafir atau orang-orang yang ingkar. Allah berani ditantangnya oleh iblis. Ketika Allah memerintahkan seperti itu, malaikat langsung melaksanakan. Iblis enggak mau, ditantangnya Allah, dilawan Allah. Kita saja menantang atau melawan orang tua kita, pasti marah orang tua kita, apalagi untuk melawan Allah. Maka diusirlah iblis ini daripada surga Allah. Kenapa? Karena sombong. Dia merasa dia lebih hebat daripada Adam. Ana khairum minhu, saya itu, kata iblis, lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, karena saya diciptakan daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dan Adam itu diciptakan daripada tanah. Dalam pemikiran iblis, api jauh lebih mulia daripada tanah. Api bisa hidup, dia membakar dan sebagainya, sedangkan tanah kayak benda mati tetap, jorok. Kebu teman long luyak sembah haji. Inilah sombong. Ketika baru menjadi seseorang yang mungkin berasa hebat baru sedikit, sombong dengan orang lain. Ini iblis. Apakah kita akan menganut sikap iblis ini, atau kita harus jauhi sikap ini? Karena di alam kenyataan banyak kita lihat. Maka iblis diusir, dan inilah diantaranya yang membuat seseorang, bahkan iblis, sombong karena dia merasa diciptakan lebih baik dari bahan material daripada Adam. Mungkin tanya nanti, lung kan ane pejabat, lung ane ulama, lung ane orang hebat, bapak Pak Kesi, bapak upati lah, bapak gubernur dan bahkan presiden, upatai du nganurung gatinnya. Keturunan bisa membuat seseorang bisa sombong, yang padahal orang sombong itu akan rugi sangat besar, apakah di dunia bahkan di akhirat nantinya. Bayangkan yang sudah masuk surga saja diusir oleh Allah, apalagi mungkinkah kita orang sombong dimasukkan ke dalam surga? Tentu tidak. Karena di hadis yang lain Rasul juga mengatakan bahwa orang sombong itu tidak akan masuk surga. Kesombongan juga dapat terjadi karena disebabkan dia banyak harta. Banyak harta sehingga menganggap orang lain itu remeh. Menganggap orang lain enggak ada apa-apanya, bisa diperintahkan ngenui, bahkan itu nyok, bahkan ngengkeng diperintahkan gop hanayum orang lain. Dia merasa dengan uang dia bisa atur segalanya. Le kenyataan ku baik tua-tua nak pilih lung yang 400 ribu le. Le tak kenyataan. Uang bisa mempengaruhi dan memperbudak orang lain. Hati-hati dulu. Baik sampai taboh tak nah pemilihan tungku imum tu, tungku imum si yang dipilih oleh masyarakat.
Itu calon nalah Tunku Imam yang je kitab yang ke nanti Tunku Imam yang mabuk karena lepeng terpilihlah Tunku Imam mabuk untuk di tempat mandum lagi ya. Karena uang juga dapat membuat orang sombong. Begitu juga kekuasaan. Kekuasaan apalagi merasa pengawalnya sampai 100 orang dengan body-body yang luar biasa tegap dan kuat, dia merasa terlindungi dan orang-orang lain itu tidak ada artinya bagi dia karena pengawalnya sangat banyak. Padahal yang berhak sombong itu Allah. Kalau Allah menghancurkan semua orang itu dengan sekejap saja, semuanya akan lari dan tidak mau mengawali dia lagi. Allah tampakkan aib dia, Allah tampakkan keburukan dia kepada para pengawalnya, sehingga pengawalnya itu akan meninggalkan dia. Dan apalagi yang lain, tentu tidak ada yang menghalangi Allah. Allah bisa berbuat apapun. Dan jangankan 100 orang, ribuan pengawal pun tidak ada arti apa-apanya bagi Allah. Jangan merasa banyak pengawal, apalagi dilengkapi dengan senjata-senjata canggih. Semut pun ketika lewat terdeteksi dengan senjata itu, apalagi pembunuh. Akhirnya dia merasa aman. Bagaimana ketika Israel datang? Apakah bisa dideteksi Israel datang? Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, maut akan menjemputmu walaupun kamu berada di tempat yang kokoh lagi tinggi. God kedih tapagat tempat tamutom han terdeteksi, tapi jangan coba-coba dengan Allah. Israel akan datang dan mencabut nyawa kita. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sangat dicintai Allah. Banyak faktor yang lain, bahkan kecantikan dan kegantengan juga akan menimbulkan kesombongan. Banyak lagi yang lain. Inilah hal-hal yang membuat seseorang manusia itu bisa sombong. Dan kesombongan ini akan menghancurkan kita dunia akhirat, dan bahkan surga akan menolak kita. Efeknya luar biasa gara-gara kesombongan itu. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menawarkan nasihat untuk menghilangkan kesombongan ini. Karena memang kesombongan rata-rata manusia itu hampir semua ada. Yang padahal sifat sombong ini hanya boleh dimiliki oleh Allah. Makhluk siapapun tidak boleh punya sifat sombong, karena kita tidak punya kekuatan dan kewenangan apa-apa. Allah yang berkehendaki. Maka Imam Al-Ghazali untuk menyelamatkan kita memberikan nasihat, di antaranya yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ketika kamu berjumpa dengan anak-anak, anak mit, maka anggaplah dia itu lebih mulia daripada kamu. Kenapa? Karena anak-anak itu belum banyak dosanya. Itu nasihat Al-Ghazali. Karena pulau dengan anak mit dengan urung syik mentang sombong kadang-kadang tanya. Maka dengan anak-anak saja disampaikan oleh Al-Ghazali, jangan sombong. Jangan anggap kamu lebih mulia daripada anak-anak itu. Solusinya supaya kamu tidak sombong adalah ketika jumpa sama anak-anak, anggaplah dia itu lebih mulia daripada kamu. Karena dosanya masih sedikit. Kita ada yang sudah hidup 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Kibat bertanggung jawab dosa untuk Allah. Ketika hari hisab tiba, jangankan berpuluh tahun, mungkin satu hari saja hari ini belum mampu kita bertanggungjawabkan oleh Allah. Pertanyaan oleh Allah nantinya. Ketika ditanya dari bunuh tubuh lebudah tubuh sampai sekarang ini, apa yang sudah anda lakukan? Kenapa anda tadi melakukan ini? Apa alasannya? Baru KPK tanya kahek pada jauh, apalagi Allah. Apalagi bukan satu hari, tapi bertahun-tahun kita sudah berdosa. Bagaimana pertanggungjawaban kita dengan Allah? Maka anggaplah anak-anak itu yang masih sedikit dosanya itu lebih mulia daripada kamu.
Dan ketika yang kedua, kata Al-Ghazali, ketika kamu berjumpa dengan orang tua, supaya kamu tidak menjadi orang sombong, Allah urang katuhannya kapan siun tenaga hanali gegalon pihana trangli panena lemeng kan hayu tat utanyo, timbul sombong itu. Maka Al-Ghazali menasihati ketika berjumpa dengan orang tua, anggaplah orang tua itu lebih mulia daripada kamu. Kenapa? Karena dia sudah lama hidup dan dia sudah lama beribadah kepada Allah, terus khusyuk berdoa, berzikir, bertasbih, salat kepada Allah, bersedekah kepada Allah. Jauh dia lebih lama daripada kamu. Dan yang ketiga, ketika kamu berjumpa dengan orang-orang yang berilmu, anggaplah dia itu lebih mulia daripada kamu karena dia beribadah atau melakukan sesuatu itu punya ilmu, dan dia sudah banyak ilmunya, sudah tahu apa yang harus dilakukan, dan bahkan seandainya pun terlupa dosa, dia sudah tahu bagaimana menghapuskan dosa itu. Dia sudah tahu prosedur-prosedurnya yang diinginkan oleh Allah. Maka anggaplah dia itu lebih mulia daripada kamu. Dan yang keempat, ketika berjumpa kamu dengan orang-orang bodoh, nyan urang banggai yang biasa tanggap remeh, anggaplah dia itu lebih mulia daripada kamu. Kenapa? Karena ketika dia berbuat kejahatan atau kesalahan, itu karena kebodohannya, bukan dia sengaja, karena dia tidak tahu, bodoh dia. Sedangkan kamu melakukan kejahatan, kamu tahu tentang kejahatan itu, tapi kamu lakukan juga kejahatan itu, maka anggaplah dia, orang bodoh itu, lebih mulia daripada kita. Nyobantakal nahi bangai gop ka Allah murum bangai pi naga beleda pako sering tungku timbul-timbul laginya. Dan ketika yang kelima, ketika kita berjumpa dengan orang jahat, jangan menganggap bahwa diri kita itu lebih mulia daripada dia, karena bisa saja suatu saat nantinya dia bertaubat kepada Allah, dia mohon ampun kepada Allah dengan kesadarannya yang luar biasa, dan Allah mengijabah, menerima taubatnya, maka dia itu lebih mulia daripada kita. Dan ketika kamu melihat orang kafir, harus ada di hatimu bahwa suatu saat nanti ketika Allah membuka hidayah kepadanya sehingga dia keluar dari kekafiran dan masuk Islam, dan semua dosa yang sudah dilakukan dihapuskan oleh Allah, maka janganlah kamu menghinanya. Anggaplah dia mulia ketika dia nantinya akan dimasukkan ke dalam Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, itulah pesan-pesan Al-Ghazali sebagai resep buat kita yang sangat dekat dengan kesombongan itu. Terkadang sebagaimana kita sampaikan tadi, dulu ketika tidak punya jabatan apa-apa, mangat tak merumpok, mangat tak mengon, mangat bata pegahaba. Baru sedikit punya jabatan, sudah lain. Cina perhatikan tungku-tungku le yang model laginya. Tapi mudah-mudahan benar kesadaran, sehingga dengan pedoman ini kita tidak menjadi orang-orang sombong. Dan karena nampak gaya berjalan sudah nampak, cara berbicara nampak, maka Allah juga berfirman di dalam surat Luqman ayat 18, wala tusa'il khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Hebat tanya, peng letat jemeh mandum meh datuk pengawal le angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang berlebihan itu. Ini peringatan-peringatan Allah kepada kita. Ini peringatan Allah dan juga ada disampaikan oleh Rasul sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwa surga juga akan menolak orang-orang yang sombong ini. Mudah-mudahan di era yang digital sekarang ini kita janganlah untuk berbuat sombong, baik secara lahiriah maupun batiniah, apalagi dengan berbagai macam media yang bisa digunakan sekarang ini. Jangan memposting sesuatu yang merugikan kita sendiri, bahkan itu akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bermedsoslah dengan yang baik, berjalanlah, berperilakulah, bertutur katalah dengan sesuai yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah pilihan yang taat dan selalu dalam hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi wasata li ibadihi mawa'ida ihsanihi wa in'amihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi mulkihi wa biladihi. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اشرف عباده وزهاده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالى في القران الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.